Matahari condong ke barat, melemparkan cahaya jingga yang menyakitkan mata. Panasnya tidak kunjung surut, meski senja hampir tiba. Di pematang sawah yang kering kerontang, Pak Sastro duduk termenung. Lututnya yang gemetar ditekuk rapat ke dada, sementara tangan kanannya yang kasar mencengkeram segenggam tanah. Tanah itu tidak gembur, melainkan keras seperti batu, pecah-pecah membelah bumi menjadi retakan-retakan selebar telapak tangan orang dewasa. Debu mengepul setiap kali angin kemarau bertiup, membawa aroma kematian bagi tanaman padi yang baru berumur 2 minggu. Tanaman itu menyedihkan. Daun-daunnya kuning kecoklatan, meranggas sebelum sempat meninggi. Batang-batang padi yang seharusnya hijau segar kini layu, terkulai lemas, mencium tanah yang mematikan. Hama Warren telah berpesta pora semalam suntuk, menyisakan kerangka kehidupan yang membuat hati Pak Sastro perih bukan main. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Bunyinya berat, seolah menarik seluruh beban dunia masuk ke dalam paru-parunya yang ringkih. Ini bukan kali pertama. Musim lalu gagal. Musim sebelumnya pun sama. Sawah warisan leluhur yang terletak tepat di kaki bukit larangan ini seolah menolak untuk memberi kehidupan. Warga desa menyebutnya tanah sial. Namun bagi Pak Sastro, tanah ini adalah satu-satunya peninggalan bapaknya. Satu-satunya harapan untuk menyambung hidup dan membelikan obat bagi istrinya, Marni, yang kini terbaring lemah di balai-balai bambu rumah mereka. Deru mesin mobil memecah keheningan sore itu. Suara halus, namun bertenaga dari sebuah kendaraan mewah yang asing di telinga warga desa. Sebuah Pajero hitam mengkilap merayap pelan di jalan desa yang berbatu. Kontras dengan pedati dan sepeda onhel yang biasa lewat. Mobil itu berhenti tepat di pinggir sawah Pak Sastro. Kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan wajah klimis, gemuk, dan merah padam karena hawa dingin AC yang bertabrakan dengan udara luar. Juragan Karta, tuan tanah terkaya di kecamatan itu, pemilik hampir separuh sawah di desa Sukamaju. Lelaki tambun itu tidak turun. Karta hanya melongokkan kepala, matanya yang sipit menyapu pandangan jijik ke arah hamparan tanah retak milik Pak Sastro. Sastro, panggilnya lantang tanpa basa-basi. Suaranya menggelegar, membuat beberapa burung pipit yang sedang mematuk sisa bulir padi terbang kaget. Pak Sastro buru-buru bangkit, menepuk-nepuk debu di celana komprangnya yang sudah lusuh, lalu berjalan tergapo-gopo menghampiri majikan besar itu. "Inggih, juragan," jawab Pak Sastro santun, sedikit membungkuk. "Masih saja kau garap tanah bangkai ini?" Karta tertawa, sebuah tawa yang kering dan meremehkan. "Lihat itu, padi atau rumput liar? Warnanya semasima kuning, mau mati. Kau ini keras kepala, atau memang bodoh, Sastro?" Darah Pak Sastro berdesir naik ke kepala. Namun petani tua itu menahannya kuat-kuat. Melawan Karta sama saja bunuh diri. "Sedang dicoba, Gan. Mungkin musim ini butuh pupuk lebih banyak." "Pupuk? Mas pun kau tabur di situ, tidak akan tumbuh," sembur Karta, ludahnya sedikit muntrat. "Sudah kubilang berkali-kali. Jual saja tanah ini padaku. Harganya memang tidak seberapa. Namanya juga tanah kutukan. Tanah angker dekat hutan. Tapi lumayan buat kau beli beras dan obat istrimu yang sakit-sakitan itu. Daripada kau copek-copek mencangkul cuma dapat debu. Memalukan desa saja punya sawah sejelek ini." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada arit yang tumpul. Memalukan desa, tanah, kutukan. Pak Sastro menelan ludah yang terasa pahit. "Maaf, juragan, ini warisan Bapak. Amanatnya tidak boleh dijual. Harus dirawat sampai saya mati." Wajah juragan Karta merah padam. Penolakan halus dari seorang buruh tani miskin adalah penghinaan bagi egonya yang setinggi langit. "Dasar orang tua tidak tahu diuntung. Tunggu saja sampai kau mati kelaparan di atas tanah keringmu itu. Jangan datang merengek, minta pinjaman lintah darat padaku nanti." Kaca mobil kembali naik.
menutup rapat wajah sombong itu. Detik berikutnya, roda mobil melgilas bebatuan dengan kasar, meninggalkan debu tebal yang langsung menerpa wajah Pak Sastro. Petani itu terbitak-bituk. Matanya perih, bukan hanya karena debu, tapi karena air mata yang mendesak ingin keluar. Senja semakin temaram. Langit berubah ungu kemerahan, seolah ikut marah melihat ketidakadilan yang baru saja terjadi. Pak Sastro kembali menatap sawahnya. Di kejauhan, hutan lebat di kaki bukit tampak gelap dan misterius. Orang-orang tua dulu bilang, batas antara sawah Pak Sastro dan hutan itu adalah gerbang gaib, tempat para danyang dan makhluk tak kasat mata bersemayam. Mungkin Juragan Karta benar, mungkin tanah ini memang dikutuk, tapi Pak Sastro tidak punya pilihan lain selain percaya pada harapan yang semakin tipis itu. Dengan langkah gontai, lelaki kurus itu memanggul cangkulnya, berjalan pulang, disambut gonggongan anjing liar yang melolong menyayat hati. Malam itu, dapur rumah Pak Sastro sunyi. Tidak ada kepul asap, tidak ada aroma nasi matang. Panci di atas tungku kayu hanya berisi air yang direbus matang untuk mengganjal perut. Marni, istrinya, terbitak betuk kecil di kamar. Suara batuk itu terdengar kering dan menyiksa. Setiap tarikannya seperti mengikir dinding dada Pak Sastro. Obat Marni sudah habis 2 hari yang lalu, dan uang simpanan di bawah kasur tinggal lembaran ribuan lusuh yang tidak cukup untuk menebus resep di puskesmas. Pak Sastro duduk di dingklik kayu dekat pintu belakang, menatap kegelapan malam. Pikiran tentang tawaran Juragan Karta kembali menghantui. Menjual tanah warisan berarti mengkhianati janji pada almarhum bapaknya. Tapi mempertahankan tanah itu berarti membiarkan Marni menderita tanpa obat. Dilema itu mencekik leher, membuatnya sesak napas. Keesokan harinya, tekad Pak Sastro bulat, bukan untuk menjual, melainkan untuk mencoba sekali lagi. Kali ini, ia akan bekerja lebih keras, melampaui batas kewajaran tenaga manusia tua sepertinya. Pagi buta, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, Pak Sastro sudah berada di sawah. Embun masih tebal menyelimuti dedaunan. Udara dingin menusuk tulang-tulangnya yang renta. Dengan cangkul di tangan, lelaki itu mulai membalik tanah yang keras. Trak, trak, suara besi menghantam tanah kering terdengar berirama, memecah kesunyian subuh. Matahari merangkak naik, membakar punggung Pak Sastro yang telanjang dada. Keringat mengucur deras seperti hujan, membasahi celana dan tanah di bawah kakinya. Namun, tanah itu tetap angkuh, keras, tidak bersahabat. Bibit-bibit padi yang tersisa tampak semakin mengenaskan. Layu terpanggang panas matahari siang yang menyengat. Waktu berlalu tanpa ampun. Azan zuhur berkumandang. Pak Sastro tidak berhenti. Azan asar lewat. Cangkulnya masih terus mengayun meski tenaganya mulai habis. Tubuhnya gemetar karena lapar dan lelah. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Namun, bayangan wajah pucat Marni memaksanya untuk tetap berdiri. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit berubah warna menjadi merah darah. Ini adalah waktu surup atau sandikala, waktu peralihan siang dan malam yang dipercaya masyarakat Jawa sebagai waktu yang berbahaya. Pamali, seharusnya semua aktivitas berhenti. Petani lain sudah pulang sejak tadi, meninggalkan sawi-sawah mereka yang sunyi. Tapi Pak Sastro tidak peduli lagi pada pantangan. Rasa putus asa telah mengalahkan rasa takutnya pada mitos. Gusti Allah, fisiknya parau. Suaranya pecah di antara isak tangis yang tertahan. Pak Sastro menjatuhkan cangkulnya, lalu bersimpuh di tanah yang panas. Di sudut sawahnya terdapat sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai kemana-mana. Sebagian masuk ke dalam tanah sawah, sebagian lagi melilit batu-batu besar. Pohon itu adalah batas tegas antara tanah manusia dan tanah hutan larangan. Di bawah naungan beringin angker itulah Pak Sastro menumpahkan segala rasanya.
Dahinya ditempelkan ke tanah berdebu. Saya tidak minta kekayaan, Gusti. Saya tidak minta emas permata seperti juragan Karta. Saya hanya minta tanah ini hidup, sedikit saja. Cukup untuk makan istri saya. Cukup untuk beli obat. Jangan biarkan kami mati kelaparan di atas tanah warisan ini. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya mulai bersahutan menyambut malam, mendadak lenyap. Hening, kesunyian yang total dan mencekam. Seolah-olah alam semesta menahan napasnya. Pak Sastro masih bersujud. Air matanya membasahi tanah kering, menciptakan lumpur kecil di keningnya. Dalam keheningan mutlak itu, indera penciuman Pak Sastro menangkap sesuatu yang ganjil. Bau lumpur sawah dan aroma busuk daun kering perlahan sirna, berganti dengan wangi yang sangat kuat. Wangi bunga pandan bercampur melati dan sedap malam. Harumnya menusuk hidung, memabukkan, namun juga membuat bulu kuduk di tengkuk Pak Sastro berdiri tegak. Wangi itu bukan berasal dari desa. Wangi itu datang dari arah hutan. Perlahan, Pak Sastro mengangkat kepala. Langit sudah hampir gelap sempurna, menyisakan sedikit semburat ungu pekat. Dan di sana, di batas antara sawah dan hutan, di antara akar-akar gantung beringin tua, samar-samar terlihat sebuah siluet. Bayangan itu tidak bergerak, berdiri tegak, mengamati Pak Sastro. Jantung Pak Sastro berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Rasa takut purba merayap naik dari ujung kaki ke kepala. Namun, kakinya terasa berat, terpaku di tanah seolah ada akar gaib yang membelitnya. Ia tidak bisa lari. Ia hanya bisa menatap sosok itu, menunggu apa yang akan terjadi di ujung keputusasaannya. Apakah ini malaikat maut yang datang menjemput, atau justru awal dari sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh akal sehat manusia? Tanah di bawah lutut Pak Sastro terasa bergetar halus, bukan karena gempa, melainkan seperti detak jantung raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Bayangan itu perlahan memadat, memisahkan diri dari kegelapan hutan yang pekat. Bukan hantu pocong atau genderuwo berwajah mengerikan, seperti dongeng pengantar tidur yang sering menakuti anak-anak desa. Sosok yang muncul dari balik akar beringin itu berwujud manusia, seorang kakek tua. Posturnya tidak bungkuk dimakan usia, melainkan tegap, memancarkan wibawa yang membuat lutut Pak Sastro lemas. Bukan karena takut, melainkan karena segan yang amat sangat. Lelaki sepuh misterius itu mengenakan pakaian adat yang warnanya sulit ditebak dalam remang, malah mungkin putih gading atau kuning kunyit yang sudah pudar. Sebuah belangkon bermotif modang menutupi rambutnya yang memutih sempurna. Kain jarik batik melilit pinggang hingga mata kaki, dengan lipatan wiru yang rapi seolah baru saja disetrika, padahal ia muncul dari belantara hutan yang penuh duri. Tidak ada alas kaki. Telapak kakinya menapak langsung di atas tanah sawah yang retak. Namun anehnya, tidak ada debu yang menempel di kulit keriput itu. Pak Sastro menelan ludah. Tenggorokannya tercekat. Ingin lari, namun kakinya dipasak ketakutan. Ingin berteriak, namun suaranya hilang ditelan aura magis yang memancar kuat dari tamu tak diundang ini. Kenapa menangis, Ngeger? Suara itu terdengar rendah, bergetar halus namun jernih, seolah diucapkan tepat di sebelah telinga Pak Sastro. Padahal jarak mereka masih 5 tombak. Bahasanya halus, sopan, namun mengandung tekanan yang tidak bisa dibantah. Itu bukan suara manusia biasa. Itu suara yang terdengar purba, seperti suara angin yang menyusup di celah bebatuan gua. Pak Sastro buru-buru menyeka air mata dengan punggung tangan yang kotor. Dengan sisa keberanian, petani tua itu merangkapkan kedua tangan di depan dada, melakukan sembah hormat secara naluriah. Maafkan kelancangan saya, Mbah. Suara Pak Sastro parau, nyaris berbisik. Saya tidak bermaksud mengganggu ketenangan tempat ini. Saya hanya putus asa. Potong kakek itu lembut. Sosok itu melangkah maju. Gerakannya seperti melayang, nyaris tanpa suara langkah kaki. Tahu-tahu,
Sang kakek sudah berdiri di hadapan Pak Sastro. Wangi pandan dan kembang kantil menguar semakin kuat, mengalahkan bau keringat dan tanah kering. Mata kakek itu bening, berkilau dalam gelap, menatap lurus ke dalam jiwa Pak Sastro yang sedang gundah gulana. Tanah ini tidak mati, Sastro, ucapnya tiba-tiba. Menyebut nama Pak Sastro dengan tepat tanpa pernah berkenalan. Tanah ini hanya sedang merajuk. Ia tidur panjang karena tersinggung. Pak Sastro memberanikan diri mengangkat wajah. Tersinggung, Bah? Keserakahan, jawab kakek itu singkat. Pandangannya beralih ke arah desa, seolah bisa menembus gelap malam dan melihat rumah mewah Juragan Karta di kejauhan. Hawa panas dari nafsu manusia yang ingin menguasai segalanya membuat tanah ini enggan memberi hasil. Bumi itu hidup, ngeger. Dia tahu siapa yang merawat dengan kasih sayang dan siapa yang ingin merampas demi kekayaan semata. Pak Sastro terdiam. Kata-kata itu menancap di hati. Selama ini, ia memang merawat tanah warisan bapaknya dengan cinta. Meski hasilnya nihil, sang kakek kemudian mengulurkan tangan kanan yang terkepal. Bawalah ini, jangan dilihat sekarang. Tebarkan nanti saat malam telah sampai pada puncaknya. Saat bulan bersembunyi di balik awan, Pak Sastro ragu-ragu, mengulurkan kedua tangannya, membentuk mangkuk. Kakek itu menjatuhkan sesuatu ke telapak tangan Pak Sastro. Rasanya dingin, sedingin es, dan berat. Jauh lebih berat dari benih padi biasa. Ingat, pesan sosok itu. Suaranya mulai terdengar menjauh, meski tubuhnya masih di sana. Ini bukan hadiah cuma-cuma, ini titipan. Jika tanah ini kembali subur, jangan biarkan setetes pun hasil panenmu dimakan oleh kesombongan. Berikan hak mereka yang membutuhkan. Jika kau ingkar, tanah ini akan menelanmu bulet-bulet. Angin kencang tiba-tiba bertiup, menerbangkan debu dan daun-daun kering, menciptakan pusaran kecil yang menghalangi pandangan Pak Sastro. Petani itu memejamkan mata kelilipan. Ketika angin reda dan matanya kembali terbuka, sosok kakek berbusana adat itu telah lenyap, hilang tanpa bekas. Hanya wangi pandan yang tertinggal, menggantung di udara malam, serta rasa dingin yang nyata di telapak tangan Pak Sastro. Ia membuka genggaman tangannya sedikit. Di sana, dalam remang cahaya bintang, tergeletak segenggam benih berwarna hitam legam. Berkilau redup, seolah memantulkan cahaya bulan yang tak tampak. Bulu kuduk Pak Sastro meremang hebat. Ini bukan mimpi. Tamu dari alam sebelah baru saja memberinya amanah. Lonceng jam dinding tua di ruang tamu berdentang 12 kali. Suaranya serak dan berkarat, memecah keheningan rumah kayu yang reot itu. Marni sudah terlelap setelah meminum air rebusan jahe. Napasnya terdengar berat, namun teratur. Pak Sastro duduk di tepi ranjang, matanya menatap tajam ke arah bungkusan kain lusuh di atas meja. Di dalamnya, benih hitam pemberian sosok misterius tadi sore tersimpan rapat. Jantung Pak Sastro berpacu lebih cepat dari biasanya. Keraguan sempat menghinggapi benak lelaki paruh baya itu. Apakah ini jalan yang benar? Apakah benih ini berasal dari Tuhan atau justru jebakan setan? Namun, bayangan wajah sombong Juragan Karta dan kondisi Marni yang semakin kurus mengikis keraguan itu. Ia tidak punya pilihan. Keimanan dan keputusasaan kini bercampur aduk menjadi satu nekat yang bulat. Tanpa membangunkan istrinya, Pak Sastro menyelinap keluar lewat pintu belakang. Malam itu gelap gulita. Awan hitam tebal menggantung di langit, menutupi bulan dan bintang. Persis seperti syarat yang diminta sang kakek bunian. Desa Sukamaju sudah terlelap dalam mimpi, menyisakan suara gonggongan anjing liar di kejauhan. Pak Sastro berjalan menyusuri pematang sawah tanpa membawa obor atau senter. Ia hafal setiap jengkal tanah itu. Kakinya yang telanjang merasakan dinginnya embun malam yang mulai turun. Sesampainya di tengah sawah, suasana terasa berbeda. Udara di sekitar lahan miliknya terasa lebih padat, lebih berat. Seolah ada ribuan mata tak kasat mata
yang sedang menonton dari kegelapan hutan di kaki bukit. Sesuai instruksi, Pak Sastro tidak boleh mengeluarkan suara. Mulutnya terkunci rapat. Tangan kasarnya merogoh saku celana, mengeluarkan genggaman benih hitam itu. Anehnya, benih itu kini terasa hangat, berdenyut pelan, seirama dengan detak jantungnya. Dengan gerakan perlahan dan penuh penghormatan, Pak Sastro mulai menebar benih itu. Thrith, thrith, suara butiran benih jatuh ke tanah kering, terdengar nyaring di telinga Pak Sastro, meski sebenarnya sangat pelan. Keanehan mulai terjadi. Begitu benih hitam itu menyentuh tanah yang pecah-pecah, tanah itu bereaksi. Tidak ada suara ledakan atau kilatan cahaya, melainkan suara desis halus, seperti air yang dituang ke atas batu panas. Ses. Tanah yang tadinya keras membatu perlahan melunak, bergerak sendiri menutup retakan-retakannya. Lubang-lubang menganga yang selama ini menjadi saksi bisu kekeringan, perlahan rapat kembali, seolah ada tanggen-tanggen raksasa di bawah sana yang menjahit luka bumi. Pak Sastro menahan napas. Matanya terbelalak mencoba melihat dalam gelap. Bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Sayup-sayup, terdengar suara alunan musik. Bukan dari radio tetangga, bukan pula dari balai desa. Suara itu berasal dari arah hutan larangan. Bunyi gamelan Jawa yang dimainkan dengan tempo lambat, mistis, dan sangat halus. Suara saron dan bonang berpadu dengan gesekan rebab yang menyayat hati. Iramanya begitu purba, melodi yang mungkin dimainkan ratusan tahun lalu untuk menghibur rojeraga yang kini sudah menjadi debu. Sedang apa dia di sana? Sebuah suara manusia yang kasar memecah konsentrasi Pak Sastro, membuatnya hampir meloncat kaget. Di kejauhan, di jalan desa, dua orang hansip yang sedang ronda menghentikan langkah. Senter mereka menyorot ke arah Pak Sastro yang berdiri mematung di tengah sawah gelap gulita. Itu Pak Sastro kan? Bisik hansip yang satu. Suaranya terdengar jelas terbawa angin malam yang sunyi. Gila kali dia, sahut temannya sambil bergidik. Tengah malam buta, gelap-gelapan di sawah kering. Mungkin stres mikirin utang sama juragan Karta. Hush, jangan keras-keras. Jangan-jangan dia lagi ngilmu. Seram ah, ayo jalan. Sinar senter itu bergoyang menjauh, diikuti langkah kaki yang dipercepat. Mereka tidak mendengar suara gamelan itu. Mereka tidak melihat tanah yang bergerak menutup diri. Fenomena itu hanya diperlihatkan untuk Pak Sastro seorang. Petani tua itu tidak peduli, dicap gila. Ia terus menebar benih, sampai butir terakhir jatuh dari tangannya. Saat benih terakhir menyentuh bumi, suara gamelan itu berhenti mendadak, digantikan oleh kesunyian total yang menekan gendang telinga. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul uap tipis, berbau wangi yang sama pandan dan melati. Uap itu menyelimuti seluruh area sawah. Pak Sastro memagari tanah itu dari dunia luar. Dalam kabut tipis itu, Pak Sastro melihat sesuatu yang membuatnya jatuh, terduduk lemas. Tunas-tunas hijau kecil mulai menyembul dari balik tanah. Bukan satu atau dua, tapi ribuan. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam hitungan detik, tunas itu meninggi menjadi batang padi muda. Tumbuh, dan terus tumbuh di depan mata kepalanya sendiri, menantang segala hukum alam yang ia ketahui seumur hidup. Tanah yang tadi sore divonis mati oleh juragan Karta, malam ini sedang berpesta pora, menyambut kehidupan baru. Sebuah kehidupan yang dipinjam dari dunia lain. Pak Sastro gemetar hebat, antara takjub dan ngeri, menyadari bahwa ia baru saja mengikat perjanjian yang tak bisa dibatalkan dengan para penghuni alas bunian. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa serta kabut tipis yang menggantung malas di udara desa Sukamaju. Kokok ayam jantan bersahutan, menandai dimulainya rutinitas warga desa yang sebagian besar adalah petani. Warto, tetangga sebelah petak sawah Pak Sastro, berjalan menyeret langkah dengan mata yang masih separuh terpejam. Cangkul tersampir di pundak kanan,
sementara tangan kirinya memegang lintingan tembakau yang belum sempat disulut. Lelaki paruh-baya itu berjalan melewati jalan setapak yang biasa. Rutinitas pagi yang membosankan, melihat hamparan tanah kering, mengeluh tentang hujan yang tak kunjung turun, lalu pulang dengan hasil nihil. Namun, pagi ini, rutinitas itu hancur berkeping-keping. Langkah Warto terhenti mendadak. Cangkul di pundaknya melosoh jatuh, menghantam bebatuan jalan dengan suara kelang yang keras. Mulutnya menganga lebar. Lintingan tembakaunya jatuh ke tanah basah. Mata Warto melotot, nyaris keluar dari kelopaknya, menolak mempercayai apa yang sedang disaksikan. Hamparan tanah yang kemarin sore masih berupa kuburan debu retak-retak milik Pak Sastro, kini telah lenyap. Sebagai gantinya, terbentang sebuah permadani hijau zamrud yang menyilaukan mata. Padi-padi itu tumbuh tegak, kokoh, dan padat. Tingginya hampir setinggi pinggang orang dewasa. Padahal sawah di sebelahnya milik Warto sendiri masih berupa tanah gersang dengan sisa jerami busuk. Daun-daun padi di sawah Pak Sastro tampak segar bugar, berkilau ditimpa cahaya matahari pagi. Seolah setiap helainya baru saja dipoles minyak. Bulir-bulir buah padi bahkan sudah mulai tampak menyembul, gemuk dan berisi. Sebuah pemandangan yang mustahil secara logika pertanian manapun. Semalam baru tanam, pagi ini sudah mau berbuah. Gusti Pangeran, desis Warto, suaranya gemetar ketakutan. Setan apa yang lewat semalam? Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api yang melalap jerami kering. Dalam hitungan jam, pinggiran sawah Pak Sastro sudah penuh sesak. Ibu-ibu yang hendak ke pasar bapek-bepak, yang mau ke ladang, hingga anak-anak sekolah. Semua berkerumun. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk dengan wajah pucat bercampur takjub. Pak Sastro sendiri berdiri di teras gubuk kecilnya di pinggir sawah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sensasi aneh yang menjalari tulang punggungnya. Ia tahu ini perbuatan siapa. Janji sang kakek bunian telah tunai. Namun, melihat langsung bukti kesaktian itu di depan mata, tetap saja membuat nyalinya ciut. Wangi itu masih ada. Di antara bau keringat warga desa yang berdesakan, hidung Pak Sastro masih bisa mencium aroma samar bunga melati dan pandan yang menguar dari sela-sela batang padi. Aroma yang menjadi tanda kepemilikan gaib. Minggir, minggir semua. Teriakan kasar membelah kerumunan. Orang-orang menyibak, memberi jalan bagi sosok Tambun yang berjalan tergesa-gesa dengan wajah merah padam. Juragan Karta datang, napasnya memburu, matanya menatap nanar ke arah sawah hijau yang kontras dengan tanah gersang di sekelilingnya. Karta terdiam. Untuk pertama kalinya, mulut besar juragan tanah itu terkunci. Akal sehatnya berusaha mencari alasan logis. Pupuk impor, bibit unggul selundupan, mustahil. Tidak ada teknologi di dunia ini yang bisa menumbuhkan padi dalam semalam. Karta melangkah mendekat ke pematang. Tangannya hendak menyentuh daun padi yang hijau pekat itu. "Jangan disentuh, Gan!" teriak Pak Sastro tiba-tiba. Nalurinya memperingatkan bahaya. Karta tersentak, menarik tangannya kembali. Ia menoleh ke arah Pak Sastro dengan tatapan menuduh yang berapi-api. "Hebat kau, Sastro!" Suara Karta mendesis, penuh racun. "Kemarin kau merengek minta belas kasihan. Pagi ini kau pamer kesaktian. Pakai apa kau? Pesugihan Nyi Blorong? Atau kau jual nyawa istrimu ke setan alas untuk menyuburkan tanah bangkai ini?" Kerumunan warga tersentak. Kata pesugihan adalah tuduhan berat di desa yang masih kental mistis itu. Bisik-bisik mulai berubah nada menjadi kecurigaan. Tatapan mereka pada Pak Sastro berubah dari takjub menjadi takut dan jijik. "Demi Allah, juragan, saya tidak memuja setan," sanggah Pak Sastro. Suaranya bergetar namun tegas. "Ini rezeki. Gusti Allah punya cara sendiri menolong hambanya." "Halah, omong kosong," sembur Karta. Ia menunjuk hamparan padi yang tidak wajar itu.
Lihat warnanya! Hijau gelap seperti lumut kuburan. Padi normal tidak seperti ini. Warga semua, dengar, jangan dekat-dekat sawah ini. Kalau tidak mau kena sawan, Sastro ini pasti sudah gila. Bersekutu dengan jin, karena tidak mau jual tanahnya padaku. Juragan Karta membalikan badan, meninggalkan lokasi dengan hati panas membara. Rasa iri menggerogoti hatinya. Lebih parah dari penyakit kanker. Bagaimana bisa buruh tani miskin itu memiliki tanaman yang jauh lebih subur dari sawah-sawah miliknya yang dirawat insinyur pertanian mahal. Sepeninggal Karta, warga mulai mundur teratur. Tidak ada yang berani memberi selamat. Mereka memandang Pak Sastro seperti memandang penderita kusta. Di tengah hijaunya sawah yang menjanjikan kemakmuran, Pak Sastro merasa lebih sepi dari sebelumnya. Ia sendirian, diapit oleh keajaiban yang menakutkan dan fitnah yang mulai menjalar. 3 hari berlalu sejak kejadian gempar itu. Padi di sawah Pak Sastro kini sudah menguning, siap panen. Siklus alam dipersingkat sedemikian rupa oleh kekuatan bunian, membuat waktu seolah tidak berlaku di atas tanah keramat tersebut. Bulir-bulirnya besar-besar, berat merunduk, memancarkan warna keemasan yang aneh saat tertimpa matahari sore. Bukan kuning pucat biasa, melainkan kuning berkilau seperti emas murni. Pak Sastro sedang mengusir burung pipit yang anehnya tidak berani hinggap. Hanya berputar-putar di atas ketika sebuah mobil Pajero hitam kembali berhenti di pinggir jalan. Kali ini Juragan Karta turun dari mobil. Penampilannya rapi, mengenakan kemeja batik sutra licin. Tidak ada teriakan kasar seperti kemarin lusa. Wajah juragan itu dihiasi senyum lebar yang dipaksakan, sebuah topeng keramahan yang justru membuat Pak Sastro semakin waspada. Di belakang Karta, 2 orang bertubuh kekar dengan tato naga di lengan berdiri, bersedekap, mengawasi situasi. Sore, Sastro, sapa Karta ramah. Namun, matanya jelalatan menaksir volume padi yang siap panen itu. Kalkulator di kepalanya berbunyi, nyaring menghitung potensi keuntungan. Pak Sastro turun dari gubuk, memegang erat caping di dadanya. Sore, juragan, luar biasa, puji Karta sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku tarik ucapanku tempo hari. Kau memang petani tangan dingin, Sastro. Atau mungkin doamu memang didengar. Karta melangkah mendekat, sepatunya yang mengkilap menginjak rumput pematang. Begini Sastro, aku orang bisnis. Aku tidak peduli kau pakai jin, setan, atau malaikat. Yang aku lihat adalah hasil. Padi ini kualitas ekspor, grade A+. Kalau kau jual di pasar becek kecamatan, harganya jatuh. Sayang sekali. Lelaki tambun itu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Ia menepuk-nepuk amplop itu ke telapak tangan kirinya. Aku tawarkan kesepakatan baru. Aku beli sawah ini, beserta isinya, yang siap panen ini. Harganya 5 kali lipat dari tawaran awalku. Di dalam amplop ini ada uang muka 50 juta, tunai. Sisanya ku transfer besok setelah tanda tangan di notaris. 50 juta, jumlah yang bisa merenovasi rumah reot Pak Sastro menjadi istana kecil. Jumlah yang bisa membawa Marni berobat ke rumah sakit terbaik di kota, bahkan mungkin naik haji. Godaan itu begitu nyata, berwujud tumpukan kertas di depan mata. Tenggorokan Pak Sastro kering. Bayangan wajah Marni yang tersenyum sehat melintas di benaknya. Namun, secepat kilat, bayangan itu berganti dengan wajah teduh, namun tegas, dari kakek bunian di hutan. Tanah ini titipan, jangan diperjualbelikan demi nafsu. Peringatan itu berdenging di telinga Pak Sastro, mengalahkan gemerisik uang. Jika ia menerima uang ini, ia bukan hanya melanggar janji pada leluhur, tapi juga mengkhianati penolong gaibnya. Konsekuensinya mungkin jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan. Pak Sastro menarik napas panjang, menegakkan punggungnya yang biasanya membungkuk. Maaf juragan, jawaban saya masih sama. Tanah ini tidak dijual. Berapapun harganya. Senyum di wajah Karta lenyap seketika.
seolah dihapus oleh tangan tak terlihat. Wajah aslinya yang bengis kembali muncul. Ia membanting amplop itu ke tanah, tepat di depan kaki Pak Sastro. "Kau menolak rezeki, Sastro?" Suaranya rendah, mengancam. "Kau pikir kau siapa? Kau pikir dengan satu kali panen ajaib ini, kau sudah selevel denganku? Ini bukan soal level, juragan. Ini soal amanat." Karta mendengus kasar. Wajahnya merah menahan amarah yang meledak-ledak. Ia melangkah maju. Jarak wajahnya hanya 1 jengkal dari wajah Pak Sastro. Bau cerutu mahal dan parfum menyengat menusuk hidung petani tua itu. "Dengar baik-baik, tua bangka," bisik Karta tajam. "Di desa ini, akulah hukum. Kalau kau tidak mau cara halus, kita pakai cara kasar. Kau lupa saluran irigasi utama desa ini melewati tanah siapa? Tanahku. Besok pagi akan kututup pintu air ke arah sini. Kita lihat, apakah jin peliharaanmu itu bisa menumbuhkan padi tanpa air." Ancaman itu serius. Mematikan air sama saja membunuh sawah secara perlahan. "Dan satu lagi," tambah Karta sambil melirik 2 preman di belakangnya. "Desa ini tidak aman kalau malam. Banyak maling. Hati-hati, Sastro. Jangan sampai padi yang sudah menguning ini tiba-tiba rata dengan tanah sebelum sempat kau sabit. Sayang kan?" Karta tertawa pendek, tawa yang membuat darah Pak Sastro mendidih sekaligus membeku. Tanpa menunggu jawaban, tuan tanah itu memungut kembali amplopnya, membersihkan debunya dengan jijik, lalu berbalik pergi. "Ayo jalan," perintahnya pada kedua preman itu. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan Pak Sastro yang berdiri kaku di tengah angin sore yang mulai mendingin. Ancaman Karta bukan gertak sambal. Pak Sastro tahu benar watak manusia serakah itu. Malam ini atau besok malam, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Petani tua itu menoleh ke arah hutan larangan. Matahari yang terbenam membuat bayangan pepohonan memanjang, siala tanggun-tanggan raksasa sedang merangkul sawah itu. "Lindungi kami, Mbah," bisik Pak Sastro pada angin lalu. Ujian manusia ternyata lebih kejam daripada hantu. Malam datang membawa kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Bulan separuh tertutup awan hitam yang berarak lambat, menciptakan beanggan-beanggan memanjang di atas permukaan sawah. Di gubuk bambu yang reot, Pak Sastro berusaha menahan kantuk. Matanya diganjal dengan batang korek api imajiner, sementara tangannya menggenggam erat sebuah kentongan bambu. Sejak ancaman juragan Karta sore tadi, kewaspadaan petani tua itu meningkat berkali-kali lipat. Namun, ada kekuatan lain yang bekerja malam itu. Menjelang tengah malam, angin bertiup membawa serbuk-serbuk halus yang tak kasat mata, sirep ilmu penidur kuno. Kelopak mata Pak Sastro terasa berat, laksana diganduli batu kali. Kesadarannya perlahan kabur. Tanpa bisa melawan, kepala lelaki tua itu terkulai di atas beli-beli bambu, mendengkur halus, tenggelam dalam tidur yang dipaksakan. Di perbatasan desa, 2 bayangan mengendap-endap. Jarot dan Dullah, preman bayaran kepercayaan juragan Karta, bergerak gesit melintasi jalan setapak. Di tangan Jarot tergenggam jeriken berisi bensin, sementara Dullah menenteng celurit panjang yang tajam, berkilat. Misi mereka sederhana, bakar dan rusak. Buat Pak Sastro jerah dan menyadari siapa penguasa sebenarnya di desa Sukamaju. "Sepi, rot, aman," bisik Dullah. Matanya liar memindai sekeliling. Si tua bangka itu sudah mendengkur jaret manyoringge, menampakkan gigi-giginya yang kuning karena nikotin. "Bagus, kita kerjakan cepat. Juragan janji bonus ganda kalau sawah ini jadi arang sebelum subuh." Mereka melompat turun ke pematang sawah. Sepatu bot mereka berdecit menginjak lumpur kering. Aroma wangi pandan yang biasanya menenangkan, bagi hidung kedua preman ini tercium berbeda. Apek, seperti bau bunga melati yang sudah layu di atas nisan kuburan lama. Namun, nafsu akan uang menutupi insting bahaya mereka. Dullah mengangkat celuritnya tinggi-tinggi.
bersiap membabat rumpun padi emas yang berdiri angkuh di hadapannya. Rasakan ini, terang, bukan suara batang padi terpotong yang terdengar, melainkan bunyi logam beradu dengan benda keras. Tangan Dullah bergetar hebat, celuritnya terpental, seolah baru saja menghantam tembok baja. Apa-apaan? Dullah membelalak. Padi itu tidak putus. Batangnya bahkan tidak gores sedikit pun. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Kabut tebal turun entah dari mana, mengurung kedua preman itu dalam radius sempit. Suara jangkrik lenyap, digantikan oleh suara desis yang ramai. Ribuan desisan yang datang dari segala arah. Dari bawah kaki, dari sela-sela tanaman padi Dullah. Lihat kakimu, suara Jarot bergetar, nyaris menangis. Dullah menunduk. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tanaman padi yang rimbun itu, di mata mereka, perlahan berubah wujud. Daun-daun padi yang panjang melambai itu bermetamorfosis menjadi ribuan ular kobra dengan kepala tegak. Tudung mengembang, dan mata merah menyala. Batang-batang padi berubah menjadi tubuh ular yang meliuk-liuk, membelit kaki mereka. Ular! Setan! Ular! Dullah menjerit histeris, menendang-nendang udara kosong. Jarot, yang memegang bensin, berniat melempar jeriken itu dan lari. Namun, saat ia berbalik, jalan keluar sudah tertutup. Pematang sawah tempat mereka masuk tadi telah hilang. Berganti menjadi barisan sosok tinggi besar, hitam legam, dengan rambut panjang gimbal menyapu tanah. Sosok-sosok itu tidak berwajah, hanya memiliki sepasang mata merah saga yang menatap nyalang penuh amarah. Para penjaga bunian telah hadir. Ampun, ampun Mbah. Jarot menjatuhkan diri, bersujud, menemba-nemba tanah lumpur. Nyalinya yang biasa garang saat memalak pedagang pasar, kini menciut menjadi sebutir debu. Sosok-sosok hitam itu tidak menyentuh mereka, tidak memukul. Mereka hanya diam. Namun aura tekanan batin yang dipancarkan begitu kuat hingga membuat pembuluh darah di hidung Jarot pecah. Darah segar mengucur. Dullah yang mentalnya lebih lemah mulai tertawa sendiri. Matanya kosong menatap ribuan ular ilusi yang seolah sedang memetik-mituk tubuhnya. Rasa sakit itu tidak nyata secara fisik. Namun otak Dullah menerjemahkannya sebagai siksaan neraka. Ia berguling-guling di lumpur, mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, berusaha melepaskan lilitan ular yang sebenarnya tidak ada. Jeriken bensin terguling, isinya tumpah membasahi tanah. Tapi anehnya, cairan itu tidak berbau bensin lagi, melainkan berubah menjadi air keruh, berbau bangkai yang membuat perut mual. Sepanjang sisa malam itu, jeritan ketakutan dan tawa gila menggema di tengah sawah Pak Sastro. Namun anehnya, tidak ada satupun warga desa yang mendengarnya. Suara itu teredam dalam dimensi lain, menjadi tontonan bagi para makhluk halus, penghuni alas larangan, yang sedang memberi pelajaran pada manusia-manusia serakah. Sinar matahari pagi menembus celah dinding bambu, membangunkan Pak Sastro dari tidur panjangnya yang tidak wajar. Kepalanya terasa berat. Pening sisa pengaruh sirup semalam. Dengan sempoyongan, petani tua itu bangkit. Panik, menyadari ia ketiduran saat berjaga. Ingatan tentang ancaman Juragan Karta langsung menyergap benaknya. Padi! Padiku! Pak Sastro berhamburan keluar gubuk, siap menghadapi pemandangan sawah yang hangus atau rusak. Namun, yang menyambut matanya adalah keajaiban kedua. Sawah itu utuh. Padi-padi menguning dengan sempurna, tegak berdiri menantang langit biru. Tidak ada satu batang pun yang patah. Justru, pemandangan ganjil terlihat di pinggir pematang. Dua sosok manusia tergeletak tak berdaya. Dullah meringkuk dalam posisi janin. Mulutnya berbusa, matanya melotot menatap kosong ke langit, sambil gumam tidak jelas tentang ular dan raksasa. Jarot ditemukan pingsan dengan hidung berdarah. Celananya basah oleh air seni, tubuhnya kaku seperti patung. Warga desa yang mulai berdatangan untuk melihat sawah ajaib itu gempar.
Itu kan preman suruhan Karta, seru seorang warga. Gila mereka. Lihat wajahnya, seperti habis melihat hantu. Pak Sastro hanya terdiam menatap kedua preman itu. Hatinya berdesir. Ia tahu, tetangga dari hutanlah yang telah melakukan ini. Tanpa banyak bicara, Pak Sastro meminta warga membantu mengangkat kedua orang malang itu ke pinggir jalan raya agar dijemput keluarganya atau polisi. Tidak ada dendam di hati Pak Sastro, hanya rasa kasihan melihat manusia yang diperbudak keserakahan orang lain. Hari itu juga, Pak Sastro memutuskan untuk panen. Ia tidak menunggu tenaga upahan. Dengan ani-ani pisau panen tradisional tua, peninggalan bapaknya. Tangan keriput itu mulai memotong tangkai padi. Trek, trek, sensasinya aneh. Tangkai padi itu terpotong dengan sangat lunak, seperti memotong mentega. Namun bobot setiap bulirnya terasa berat luar biasa. Satu genggam padi Pak Sastro setara beratnya dengan satu karung padi biasa. Warnanya kuning keemasan yang berkilau metalik. Seolah-olah setiap butirnya mengandung serbuk emas asli. Kabar panen itu menyebar kilat. Warga berbondong-bondong datang membantu, bukan karena diupah, tapi karena ingin memegang langsung padi bunian itu. Gotong royong yang sudah lama hilang di desa itu mendadak hidup kembali keanehan, terus berlanjut. Biasanya, sawah seluas 1 bahu milik Pak Sastro, paling banter, hanya menghasilkan 20 karung gabah. Itu pun kalau nasib sedang mujur. Namun hari itu, perhitungan matematika manusia tidak berlaku. Karung demi karung terus terisi. Menjelang sore, panen selesai. Hasil akhirnya mencengangkan. 250 karung gabah kualitas super. Lumbung kecil di belakang rumah Pak Sastro jelas tidak akan muat menampung berkah longsoran ini. Mau dijual ke Tengkulak Kota, Pak? Tanya seorang tetangga dengan mata berbinar, membayangkan tumpukan uang yang akan didapat. Pak Sastro menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan baju. Ia menatap gunungan emas itu, lalu menatap wajah-wajah lelah para tetangganya janda tua yang hidup sebatang kara, buruh tani yang rumahnya hampir roboh, dan anak-anak yatim yang bajunya compang-camping. Ingatan akan pesan sang kakek bunian kembali terngiang. Jangan biarkan setetes pun hasil panenmu dimakan oleh kesombongan. Tidak, jawab Pak Sastro tegas. Suaranya mantap. Bawa ke penggilingan. Sekarang juga. Giling semuanya jadi beras. Semuanya? Semuanya. Lalu bagikan. Setiap janda, setiap anak yatim, setiap orang yang dapurnya tidak berasap hari ini, kirimkan 1 karung beras. Sisanya baru simpan untuk makan saya dan Marni setahun ke depan. Keputusan itu membuat warga terhenyak. Di zaman serba sulit, di mana orang saling sikut demi perut, Pak Sastro justru menghamburkan rezekinya. Namun, justru itulah kunci segalanya. Malam itu, aroma nasi tanak yang wangi merebak ke seluruh penjuru desa Sukamaju. Beras dari sawah keramat itu memiliki keistimewaan lain. Saat dimasak, ia pulen, putih bersih seperti mutiara, dan mengeluarkan wangi pandan yang menenangkan jiwa. Marni, yang sudah berbulan-bulan terbaring sakit, mencoba menyuap nasi hangat itu dengan tangan gemetar. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, sebuah sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan sekadar kenyang, tapi ada aliran energi kehidupan yang memulihkan sel-sel rusak. Warna merah rona kembali ke pipinya yang pucat. Batuknya mereda seketika. Di rumah-rumah lain, keajaiban serupa terjadi. Anak-anak yang kurang gizi mendadak segar bugar. Orang tua yang encoknya kumat merasa sendinya dipleter minyak hangat. Kabar tentang beras obat Pak Sastro menyebar liar. Orang-orang menyebutnya berkah para wali, tanpa tahu bahwa itu adalah hadiah dari danyang penjaga hutan yang tersentuh oleh ketulusan hati seorang manusia. Namun, di balik sukacita desa, ada satu pasang mata yang mengintip dari balik tirai jendela rumah gedongan. Dengan nyala api cemburu yang membakar hangus akal sehat, Juragan Karta mondar-mondir di ruang tengah rumah mewahnya
yang penuh barang antik. Botol minuman keras impor di tangannya sudah tinggal separuh. Namun bukannya mabuk, kesadarannya justru semakin tajam oleh rasa benci. Rencananya gagal total. Preman bayarannya kini mendekam di rumah sakit jiwa, meracau tentang ular naga, sawah sastro panen raya, dan yang paling menyakitkan egonya, seluruh desa kini memuja Sastro sebagai pahlawan. Sementara dirinya orang terkaya, di situ dianggap angin lalu. Harga dirinya terinjak-injak. Bagi Karta, kekayaan adalah Tuhan, dan kekuasaan adalah agama. Melihat buruh tani miskin tiba-tiba naik derajat adalah penistaan terhadap keyakinannya. Tidak bisa dibiarkan. Geram Karta membanting botol kaca itu ke lantai marmer hingga pecah berkeping-keping. Cairan amber tumpah, menyebarkan bau alkohol yang menyengat, bercampur dengan bau amis kemarahan. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Setan telah menguasai hati tuan tanah itu sepenuhnya. Akal sehatnya mati. Ketakutan pada hal gaib yang sempat mampir saat melihat nasib premannya, kini tertutup oleh dendam kesumat. Karta merasa dirinya lebih kuat dari hantu manapun, karena ia punya uang. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, waktu paling senyap saat tidur manusia sedang lelap-lelapnya. Karta keluar dari garasi. Ia tidak menyuruh orang lain kali ini. Tangannya sendiri yang menenteng 2 jerigen besar berisi Pertamax Turbo, bahan bakar dengan daya bakar tinggi. Ia menyusup ke dalam kegelapan malam, berjalan kaki menuju lumbung padi, sementara yang dibuat warga di halaman rumah Pak Sastro. Di sanalah sisa gabah dan beras yang belum dibagikan disimpan. Langkah kaki Karta berat dan sempoyongan. Matanya merah, napasnya memburu seperti banteng gila. Sampai di pagar bambu rumah Pak Sastro, ia berhenti. Sunyi. Hanya suara dengkur halus dari dalam rumah. Mampus kau, Sastro, bisiknya menyeringai. Gigi-gigi ya, gemeretak. Tanpa ragu, Karta menyiramkan isi jerigen itu ke dinding lumbung yang terbuat dari anyaman bambu kering. Bau bensin menyeruak tajam. Ia menyiramkan sisanya ke arah rumah Pak Sastro, berniat membakar sekalian penghuninya agar tidak ada saksi mata. Kekejaman itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Karta merogoh saku, mengeluarkan pemantik api Zippo emas kesayangannya. Ketrek, api kecil menyala, menari-neri ditiup angin malam. Selamat tinggal, orang miskin, ucapnya dingin. Lalu melemparkan pemantik itu ke genangan bensin. Wush, api menyambar ganas dalam hitungan detik. Lidah api oranye menjilat dinding lumbung, siap melahap jerih payah, dan keajaiban itu menjadi abu. Karta tertawa, tawa kemenangan yang mengerikan. Namun, tawa itu terhenti tiba-tiba, tercekik di tenggorokan. Api yang seharusnya berkobar membesar, mendadak berhenti. Lidah api itu tidak merambat naik. Ia diam di tempat, seolah ada dinding kaca tak kasat mata yang menahannya. Dinding bambu lumbung itu tidak hangus sedikit pun. Bahkan tidak ada noda hitam jelaga. Angin kencang tiba-tiba menderu, bukan dari utara atau selatan, tapi turun tegak lurus dari langit, berputar membentuk pusaran angin puyuh kecil tepat di atas lumbung. Wuses. Suara angin itu terdengar seperti jeritan ribuan arwah. Pusaran angin itu menghisap api yang dinyalakan Karta, memilihnya menjadi bola api raksasa yang melayang di udara. Karta mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, lututnya goyah. Bola api itu berputar, lalu seolah memiliki mata, ia bergerak pelan mengarah pada Karta. Tidak. Karta berbalik, mencoba lari, tapi angin itu lebih cepat. Bukan mengejar untuk membakar tubuhnya, tapi menggiringnya. Setiap kali Karta mencoba lari ke arah jalan raya, bola api itu menyambar di depannya, memaksanya berbelok. Karta dipaksa lari kembali ke arah rumahnya sendiri. Ia berlari pontang-panting, jatuh bangun di jalan berbatu, dikejar oleh amarah alam yang bermanifestasi
dalam bentuk api terbang. Napasnya hampir putus saat ia sampai di gerbang rumah mewahnya. Bola api itu berhenti tepat di atas atap rumah gadang Karta yang megah. Karta mendongak, dan pemandangan yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di atas bubungan atap rumahnya berdiri sosok-sosok bayangan, bukan manusia. Mereka mengenakan pakaian prajurit kerajaan kuno, lengkap dengan tombak dan keris. Di tengah-tengah mereka berdiri sang kakek bunian yang pernah ditemui Pak Sastro, menatap Karta dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Sang kakek mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke bawah, ke arah istana, kemegahan yang dibangun Karta dari hasil memeras keringat orang miskin. Tanpa suara, bola api itu jatuh, menghantam atap sirap kayu ulin rumah Karta. Belar, ledakannya dahsyat, bukan seperti kebakaran biasa, melainkan seperti bom. Api menyebar dengan kecepatan tidak wajar, melahap gorden mahal karpet Persia dan furniture jati ukir. Dalam sekejap mata, simbol kesombongan di desa Sukamaju itu berubah menjadi neraka. Karta hanya bisa berdiri mematung di halaman, menyaksikan harta bendanya dilumat si jago merah. Ia ingin berteriak memanggil pemadam kebakaran, tapi suaranya hilang. Lidahnya keluh. Warga desa terbangun oleh cahaya terang benderang yang membelah malam. Mereka berhamburan keluar, membawa ember air, berniat menolong. "Piak!" teriak Pak Sastro, yang tiba-tiba muncul di kerumunan. Ia menahan warga yang hendak mendekat. "Jangan ada yang mendekat. Itu bukan api biasa. Kalian bisa celaka." Benar saja. Air yang disiramkan warga bukannya memadamkan, malah membuat api semakin membesar dan berwarna biru kehijauan. Itu adalah api walat, api kutukan yang hanya akan padam jika apa yang harus dimusnahkan sudah habis tak bersisa. Karta jatuh berlutut. Matanya nanar menatap brankas besarnya di lantai 2 yang meleleh seperti lilin. Sertifikat tanah, uang tunai, perhiasan emas, semuanya cair menjadi logam tak berharga. Di tengah gemuruh api, terdengar suara gamelan sap-sap mengiringi runtuhnya pilar-pilar beton rumah itu. Sebuah pertunjukan wayang kulit tragis di mana Batara Kala sedang memakan mangsanya yang serakah. Malam itu, desa Sukamaju menjadi saksi bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas tanah manusia ada hukum alam yang tidak bisa disuap dengan uang sebanyak apapun. Rumah Karta rata dengan tanah, menyisakan puing-puing hitam yang mengepulkan asap berbau belerang. Sementara gubuk reot dan lumbung padi Pak Sastro berdiri tegak tanpa goresan sedikit pun, dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Puing-puing itu masih mengepulkan asap tipis. Ketika matahari pagi mulai menyapa desa Sukamaju, sisa-sisa kemegahan rumah juragan Karta kini tak lebih dari onggokan arang hitam yang menyedihkan. Pilar-pilar beton yang dulu berdiri angkuh kini roboh mencium tanah. Hangus, tak berbentuk. Bau belerang yang menyengat masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma anyir sisa pembakaran yang membuat siapapun yang lewat menutup hidung. Di tengah reruntuhan yang masih hangat itu, sesosok manusia duduk bersimpuh. Pakaiannya kempang-kemping, wajahnya cemong penuh jelaga. Karta, sang penguasa tanah yang kemarin sore masih bisa menunjuk hidung siapa saja dengan telunjuk kuasanya, kini tampak seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Tangannya menggagais abu panas, mencari sesuatu yang tidak ada. "Emasku, di mana emasku?" Racunnya pelan, suaranya serak parau. Sertifikat kumana? Jangan diambil, jangan diambil." Warga desa berdiri mengelilingi pagar yang sudah rubuh, menatap pemandangan itu dengan campur aduk. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada ejekan. Kemarahan alam yang terjadi semalam begitu dahsyat hingga memadamkan rasa benci di hati manusia, menyisakan rasa ngeri dan kasihan. Karta tidak mati terbakar. Api itu seolah sengaja menghindari kulitnya, hanya memakan habis jiwanya
dan warasnya. Harta yang dikumpulkan dengan memeras keringat orang kecil, lenyap dalam semalam, membawa serta akal sehat pemiliknya. Pak Sastro melangkah pelan, menembus kerumunan. Di tangannya terdapat bungkusan daun pisang berisi nasi hangat dari beras ajaib hasil panen kemarin. Tanpa ragu, petani tua itu masuk ke area reruntuhan, mengabaikan hawa panas yang masih terasa di telapak kaki. Diletakkannya bungkusan nasi itu di hadapan Karta. "Makan dulu kan?" ucap Pak Sastro lembut. Tidak ada dendam dalam nada bicaranya. Hanya ketulusan seorang manusia yang paham bahwa roda nasib bisa berputar begitu cepat. Karta mendongak, matanya kosong, menatap Pak Sastro tanpa pengenalan. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi yang kotor. "Kau lihat sertifikatku? Tadi ada di sini, dijaga ular. Besar sekali." Karta tertawa cekikikan, lalu menangis, tersedu-sedu detik berikutnya. Mantan juragan itu kemudian melahap nasi pemberian Pak Sastro dengan rakus, persis seperti orang yang belum makan berhari-hari. Pak Sastro menghela napas panjang, menepuk pelan pundak lelaki yang dulu menghinanya itu, lalu berbalik pergi. Karma telah menjalankan tugasnya dengan presisi yang mengerikan. Bulan berganti tahun, musim silih berganti, membasahi dan mengeringkan bumi desa Sukamaju. Kehidupan Pak Sastro berubah, namun tidak seperti yang dibayangkan orang kebanyakan. Rumah bilik bambunya memang diperbaiki, atap yang bocor diganti genteng tanah liat yang kokoh, dan lantainya kini disemen halus. Namun, tidak ada kemewahan yang mencolok, tidak ada mobil mengkilap atau perabotan emas. Sisa kekayaan dari panen raya yang ganjil itu digunakan untuk hal lain. Sebuah surau kecil kini berdiri indah di perbatasan desa, tempat anak-anak belajar mengaji setiap sore. Jalan desa yang dulu berbatu tajam, kini sudah diperkeras agar para petani mudah mengangkut hasil bumi. Semua biaya pembangunan itu keluar dari kantong Pak Sastro, tanpa ada prasasti nama atau permintaan pujian. Marni, sang istri, kini segar bugar. Wajahnya kembali merona. Senyumnya menjadi penyemangat bagi ibu-ibu desa. Pasangan tua itu hidup dalam kecukupan yang menenangkan. Sawah warisan di kaki bukit itu kembali normal. Tidak ada lagi panen ajaib yang tumbuh dalam semalam. Padi tumbuh sesuai siklus alam. Butuh waktu 3-4 bulan untuk panen. Namun, ada satu hal yang tetap istimewa. Tanah itu tidak pernah gagal panen lagi. Hama wuring seolah enggan mampir. Tikus sawah seakan buta arah jika mendekati petak tanah tersebut. Hasilnya selalu melimpah, cukup untuk menghidupi keluarga dan bersedekah. Sore itu, langit berwarna lembayung senja. Semburat oranye bercampur ungu melukis cakrawala. Pak Sastro berjalan pelan menyusuri pematang sawah. Ia berhenti tepat di bawah pohon beringin tua di pojok lahan, tempat di mana keputusasaannya dulu berubah menjadi harapan. Lelaki tua itu meletakkan sebuah takir daun pisang berisi kembang setaman dan sedikit kemenyan di antara akar pohon. Bukan sesajen untuk meminta kekayaan, melainkan tanda kulo nuwun dan terima kasih kepada tetangga tak kasat mata yang telah menjaga keseimbangan alam. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun beringan. Suara gemerisik daun itu terdengar seperti bisikan halus. Wangi pandan yang khas tiba-tiba tercium, samar namun nyata. "Terima kasih sudah menepati janji, Ngegar." Pak Sastro tersenyum. Ia tidak menoleh, tidak perlu memastikan dengan mata telanjang. Hatinya sudah melihat sosok kakek bunian itu ada di sana, duduk di dahan pohon, mengawasi dengan senyum purba yang bijaksana. "Saya hanya menjalankan amanat, Mbah," gumam Pak Sastro pelan. "Harta ini titipan, tanah ini titipan. Kalau saya genggam terlalu erat, nanti tangan saya luka sendiri." Suara tawa renyah terdengar, berpadu dengan suara angin. Manusia yang sadar diri adalah pusaka yang lebih berharga dari emas. Jaga tanah ini. Selama hatimu bersih, kami akan selalu menjadi pagarmu. Perlahan, wangi pandan itu memudar,
berganti dengan aroma tanah basah yang akrab. Pak Sastro membetulkan letak caping di kepalanya. Matahari telah tenggelam sempurna, digantikan oleh suara azan maghrib yang berkumandang syahdu dari surau yang dibangunnya. Di kejauhan, di jalan desa, terlihat sosok lusuh berjalan, tersiak-siok, memunguti sampah plastik. Karta, si orang gila baru di desa itu, berhenti sejenak menatap sawah Pak Sastro yang menghitam di telan malam. Entah apa yang ada di pikiran kacaunya. Mungkin sisa-sisa penyesalan yang tak terucap. Pak Sastro melangkah pulang dengan hati ringan. Ia tahu, misteri kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa dikumpulkan, melainkan seberapa banyak yang bisa dibagi. Di tanah keramat ini, sebuah kesepakatan abadi telah terjalin, bukan antara manusia dan hantu, melainkan antara keserakahan yang dihukum dan ketulusan yang diberkati. Dan di bawah sinar bulan yang mulai mengintip malu-malu, padi-padi itu menunduk takzim, seolah mengamini doa sang petani yang berjalan pulang menuju cahaya lampu minyak yang hangat.